Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, Injil yang kita dengarkan barusan, sabda bahagia, memang begitu sulit dan agaknya susah kita lakukan dalam kehidupan. Bagaimana kita dalam situasi yang tidak mengenakan, justru diminta untuk berbahagia, hal yang begitu menyukarkan kita. Namun kalau kita membaca Injil ini dalam konteks masyarakat Yahudi yang dijumpai oleh Yesus, maka kita akan bisa memahami maksud implisit, maksud tersirat yang diinginkan oleh Yesus supaya ditangkap oleh para muridnya atau oleh para pendengarnya. Saya merefleksikan demikian dengan pengetahuan yang saya miliki. Saya meyakini bahwa sabda bahagia yang Tuhan Yesus sampaikan pada kita saat ini ingin merombak pola pikir orang-orang Yahudi pada saat itu.
alam pikir, pola pikir yang bagaimana. Pada masa Yesus, orang-orang Yahudi memiliki keyakinan, kepercayaan, bahkan sampai sungguh-sungguh yang dipegang teguh sebagai adat istiadat turun-temurun, yaitu keyakinan tentang pembalasan di bumi. Apa artinya pembalasan di bumi? Orang Yahudi percaya bahwa apa yang terjadi di dunia sekarang, apa yang dilakukan oleh manusia, itu harus dibalas oleh Allah saat ini juga di dunia. Karena ketika mati, manusia sudah masuk ke alam maut dan tidak ada kebangkitan badan. Seperti yang diragukan oleh orang-orang pada bacaan kedua. Itu alam orang Yahudi. Setelah orang mati, ya sudah. Maka pembalasan itu harus di bumi, tidak bisa di kehidupan yang akan datang. Maka akibatnya apa? Pandangan orang kaya, tawa, makmur, sehat, itu adalah berkat Allah. Sementara miskin, duka, kemarau, sakit adalah kutuk dari Allah. Ini pola pikir orang Yahudi. Dan inilah yang saya yakini, yang saya sangka, bahwa berangkat dari paradigma, mindset yang seperti inilah akhirnya Tuhan Yesus menyampaikan sabda bahagia yang begitu berbalik dari apa yang orang-orang Yahudi pikirkan. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, ternyata Sang Sabda yang menjadi manusia, yaitu Kristus sendiri, menunjukkan bahwa takaran kebahagiaan itu bukan apa yang nampak sekarang yang kita miliki, bukan itu. Bukan situasi, bukan kondisi situasional yang tampak sebagai ukuran berkat dan kutukan. Tuhan Yesus dalam Injil melihat jauh dari apa yang tampak. Ia melihat sampai ke dalam batin. Dan bagaimana melihat sampai ke dalam batin? Tuhan Yesus melihat kepada siapa orang dalam situasi tertentu menggantungkan hidupnya. Jika orang dalam situasi tertentu, entah itu miskin, entah itu kaya, menggantungkan seluruh hidupnya pada Allah, saat itulah ia dikatakan sebagai sang empunya kerajaan Allah. Maka dalam penderitaan sekarang, kita masing-masing, dalam penderitaan kita sekarang masing-masing, tetapi mata kita, iman kita, harapan kita melihat jauh ke depan, melihat pembebasan, melihat penebusan, maka saat ini juga, saat di penderitaan kita ini juga, kita telah mengalami kerajaan Allah. Kalau kita menderita, tetapi mata kita melihat jauh ke depan kepada keselamatan dan penebusan, maka saat ini juga kerajaan Allah telah terjadi di tengah-tengah kita. Maka para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kalaupun sebaliknya, situasi konkret, kekayaan, sukacita, kemudian kenyang, pujian, tetapi dilandasi oleh keyakinan karena kesalehan saya pribadi, karena kekuatan saya pribadi, atau kita berpikir berkat yang saya miliki sekarang ini ya ganjaran karena saya sudah berbuat baik. Saat kita berpikir seperti itu, kita menjauhkan diri pada Allah. Dan saat itulah kita dikatakan oleh Yesus celaka. Maka para suster dan saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, apa yang dikatakan Yeremia dalam bacaan pertama,
menjadi pegangan kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang jauh dari Tuhan. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Kalau kita refleksikan dua perkataan ini, kalau kita salah mengertinya, bisa jadi kita menjadi orang yang pasrah. Dan betullah kritik dari ada seorang tokoh komunisme bernama Karl Marx. Dia mengatakan dalam teorinya bahwa agama itu sebagai opium, sebagai candu bagi masyarakat. Membuat orang malas, membuat orang pasrah, membuat orang tidak mau berusaha. Tetapi kalau kita melihatnya sebagai iman kita, maka kesadaran ini, kesadaran untuk berserah kepada Allah, membuat kita saat kita lemah, kita tidak kecewa karena kita punya pengharapan, tetapi saat kita berhasil, kita tidak menjadi sombong dan sadar bahwa keberhasilan saya adalah anugerah Tuhan. Dan karena kesadaran keberhasilan saya anugerah Tuhan, saya terbuka bahwa kepunyaanku ini boleh digunakan Tuhan juga untuk sesamaku. Maka disitulah kita dikatakan berbahagia. Iman membuat kita berharap dan tergerak untuk berbuat kasih. Dan contoh kita adalah Yesus sendiri yang sulung, yang memberi contoh bagaimana setelah penderitaan yang dialami dengan setia selalu ada kebangkitan. Dan karena kebangkitan Kristus, iman kita tidak menjadi sia-sia. Karena kebangkitan Kristus, kepercayaan kita menjadi bernilai, dan karena kebangkitan Kristus, kita juga percaya setelah masa apapun, baik itu suka, baik itu duka, saat mata kita selalu tertuju kepada keselamatan penebusan Kristus, saat itulah kita sungguh berbahagia, sudah sejak saat kita memikirkannya. Maka para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, apapun kondisi situasional kita saat ini, yang menentukan kebahagiaan, kecelakaan kita ialah bagaimana iman, harap, kasih kita, apakah selalu melekat pada Allah ataukah semakin jauh dari Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, menanggapi sabda Tuhan, kita memperbaharui iman kepercayaan kita bersama.